Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatu iman rahimakumullah. Imam Bukhari dan Imam Muslim mencatat satu hadis yang diterima dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La khulufu fammis shaimi." Sungguh bau mulut orang yang berpuasa atyabu indallahi, lebih harum di sisi Allah, min rihil misk, daripada minyak kasturi. Hadis ini disimpan oleh Imam Al-Bukhari pada nomor 1894 dan Imam Muslim menyimpannya dengan nomor 1151. Itu di dalam cetakan yang lain. Ada beberapa penjelasan terhadap hadis yang singkat padat ini, di mana Rasulullah SAW menganalogikan atau menggambarkan bau mulut yang jelas-jelas bau di hadapan manusia itu ternyata dipandang baik, dipandang harum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa fikih. Yang pertama, bahwa bau mulut itu sebetulnya bukan berasal dari mulut, melainkan berasal dari lambung, disebabkan tidak ada asupan berupa makanan atau minuman. Kemudian yang keduanya, tidak tepat dan sangat keliru sekali apabila memaknai hadis ini secara zahir, sehingga ada yang berpendapat tidak boleh untuk menggosok gigi atau tidak boleh untuk mengharumkan mulut, disebabkan bau mulut itu menyebabkan adanya rahmat dari Allah. Ini pemahaman yang salah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kalau kita terus mengkaji makna hadis ini, maka yang dimaksud dengan wanginya bau mulut seorang muslim yang berpuasa di sini itu disebabkan beberapa faidah, yaitu diantaranya wanginya mulut orang yang saum itu disebabkan mereka sedang menahan lapar, menahan haus, menahan makan, menahan minum. Kemudian bukan hanya itu, tapi mereka menahan dari ucapan-ucapan yang kotor, menahan syahwat, dan menahan hal-hal yang diharamkan oleh Allah ketika sedang saum. Semua itu dilakukan oleh umat muslim lillahi ta'ala, semuanya ikhlas hanya untuk atau karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah penyebab yang disebabkan bahwa bau mulut orang yang saum itu harum di sisi Allah. Dengan kata lain, bahwa kalimat bau dan harum di sini adalah bentuknya majazi. Jadi harum di sini bentuknya majazi, menunjukkan kepada orang yang harum itu disebabkan mereka menahan hawa nafsunya karena Allah. Oleh karena itu, hadis ini pun berlaku umum, bukan hanya bagi orang yang saum menahan makan dan menahan haus saja, termasuk meskipun orang yang tidak saum sekalipun, tapi mereka menahan ucapan yang kotor, menahan ucapan berupa ghibah, menahan ucapan di mana ucapan tersebut mengandung atau bisa mengandung dosa kalau diucapkan, tapi umat Islam menahan ucapan tersebut, maka sama saja nilainya orang-orang yang menahan ucapan-ucapan kotor yang mengandung dosa tersebut akan dinilai harum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, seorang ulama, Imam Ibnu Rajab rahimahumullah, beliau berkata, kullu syai'in fi urfin nasi fid dunya idan tasaba ila ta'atihi waridahu fahuwal kamilu fi haqiqatu. Segala sesuatu yang dianggap kurang di dunia menurut pandangan manusia, namun jika itu didapati karena melakukan ketaatan kepada Allah dan mencari ridhonya, maka hakikatnya kekurangan tersebut adalah kesempurnaan di sisi Allah.
Jadi ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah dan ketaatan ini ada nilai-nilai kurangnya di sisi manusia, maka nilai kekurangan ini justru sebaliknya di sisi Allah. Ini adalah nilai-nilai kesempurnaan dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata iman rahimakumullah. Jadi hadis ini merupakan hadis yang sangat istimewa sekali. Orang yang saum bukan hanya menahan minum, bukan hanya menahan lapar, melainkan menahan beberapa hawa nafsu, termasuk menahan ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang lagu, dan ucapan-ucapan yang bisa menimbulkan dosa atau permusuhan. Itulah orang-orang yang akan dinilai harum oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.